Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di kelas bakat, masih melanjutkan materi tentang strength activities atau aktivitas-aktivitas potensi kekuatan. Saat ini kita akan membahas tentang strength activities pada cluster generating idea bagian pertama. Nah, ini adalah strength cluster map ya. Ini posisi generating idea ada di sebelah kanan, itu yang dibulati. Ini nggak tahu kenapa bisa hilang, padahal aslinya tidak ya, aslinya tidak hilang ini. Jadi ada di sebelah kanan yang berhubungan dengan otak kanan, otak-otak kreativitas seperti itu. Pada belahan bagian atas yang berhubungan dengan soft skill dan berhubungan dengan orang lain. Baik, ini juga kenapa tiba-tiba tertutup ya, padahal aslinya tidak. Jadi di bagian sini kita akan bahas di wilayah bagian bawah dulu dari cluster generating idea. Ini ada lumayan banyak aktivitas, ada sekitar 10 atau 11 aktivitas, nanti kita bahas satu persatu. Jadi generating idea, cluster generating idea ini berhubungan dengan aktivitas individual yang menggunakan akal, pikiran untuk menemukan hal-hal baru dan menjawab masalah ke depan ya. Ini hubungannya dengan otak kanan. Nah, di cluster generating idea ini ada aktivitas-aktivitas produktif yang bisa dilihat ya, bisa dicoba oleh orang-orang yang memiliki tipe ini. Mungkin di antara kalian ada yang memiliki kekuatan di sini ya, potensi kekuatan di sini di bagian generating idea ya. Bisa dilihat di hasil task mapping kalian di strength cluster map ya, bagian sebelah kanan. Apakah ada warna-warna merah di bagian dalam, kotak dalam atau PSP-nya? Itu tandanya bahwa kalian memiliki bakat di situ, bisa warna merah atau warna kuning ya, bisa dilihat. Kegiatannya antara lain ini ada visioning, strategizing, planning, kemudian juga ada advertising, developing, marketing, publishing. Jadi kita akan membahas sekitar 7 ya aktivitas yang akan kita bahas pada pertemuan ini ya, generating idea bagian pertama. Visioning ya, aktivitas visioning. Visioning ini adalah kegiatan mengantisipasi masa depan secara bijak dan menentukan visi dengan tepat. Ya, visioning ini adalah bagaimana menentukan cita-cita, impian, gitu, tujuan, nanti apa sih, seperti itu. Orang yang memiliki kekuatan di sini, memiliki potensi yang di sini, itu bisa melihat atau bisa menentukan nanti ke depan cita-citanya apa. Mudah ya, lebih mudah menentukan keinginan, impian, cita-cita ya, bisa dengan tepat ya, seperti itu. Kemudian ini visioning ya, goal ya, goalnya, tujuannya seperti itu, visi misinya. Kemudian aktivitas berikutnya pada cluster ini adalah strategizing ya. Strategizing ini kegiatan memilih dan menentukan rute atau jalan terbaik menuju sasaran yang belum terpikir oleh orang lain. Jadi kalau visioning tadi menentukan cita-cita atau tujuan gitu, seperti itu. Kalau strategizing ini memilih jalan menuju tujuan, jalan menuju cita-cita itu yang mana gitu ya. Dia bisa menentukan dengan tepat jalan atau rute terbaik yang mungkin orang lain belum terpikir. Bisa juga dalam permasalahan ya, ketika menghadapi masalah, tujuannya adalah menyelesaikan masalah gitu. Masalah ini selesai, tapi bagaimana jalannya. Nah, orang-orang yang memiliki kekuatan di strategizing itu bisa
jalannya seperti ini. Nah, dia mudah untuk menemukan jalan itu yang mungkin orang lain tidak terpikirkan. Nah, ini biasanya di dalam peperangan, bisa juga diperlukan orang-orang yang seperti ini ya, strategi politik. Nah, ini juga orang-orang yang perlu orang-orang yang memiliki potensi di sini. Kemudian planning ya, kegiatan berikutnya di klaster ini adalah planning, yaitu kegiatan menentukan perencanaan, membuat program dan prioritas kerja, revisi, penyesuaian kebijakan dan lain-lain ya. Planningnya itu detail. Nah, ini lebih dalam planning ini lebih detail lagi. Dia membuat program, membuat prioritas, revisi, kemudian mungkin budgetingnya ya, biayanya, kemudian langkah-langkahnya seperti itu. Jadi bedanya ya. Visioning tadi menekan cita-cita, tujuan, impian. Nah, kalau strategizing tadi jalannya ke kanan atau ke kiri, ke depan ya, seperti itu, lewat sini apa lewat situ. Nah, kalau planning itu udah dia tahu jalan, kemudian bagaimana langkah-langkahnya, dimulai dari mana ini ya, prioritasnya apa duluan yang dilakukan untuk mencapai itu ya, membuat step by step seperti itu, sampai kemudian masalah pembiayaan bisa masuk dalam program planning. Kemudian advertising ini membuat promosi jasa atau produk melalui media massa agar jasa atau produk tersebut semakin dinikmati oleh publik ya. Bagian advertising yaitu iklan yang berupa dengan iklan, dia bisa membuat sebuah iklan yang menarik sehingga orang atau konsumen itu tertarik gitu ya. Kadang-kadang sebuah produk itu biasa saja, tetapi karena iklannya menarik, maka dia orang akan ingin membeli atau ingin menikmati seperti itu. Tempat wisata itu biasanya gitu ya, ada iklannya sangat bagus, ketika kita datang biasa aja, tapi karena kemasan advertisingnya bagus jadi orang tertarik ya. Kemudian kegiatan berikutnya adalah developing ini adalah mengubah atau menyebabkan perubahan sehingga menjadi lebih besar, lebih kuat, lebih menarik atau lebih maju. Ini dalam banyak hal ya, perusahaan yang tadinya kecil jadi besar, dan tadinya mulai usaha dari mulai warung atau dari mulai gerobak menjadi tempat yang permanen, kemudian membuka cabang dan seterusnya, berkembang ya. Ini bisa dilakukan pada usaha-usaha dan bisnis, dari yang semula tidak baik atau kurang menarik menjadi lebih menarik ya. Ini seperti misalkan itu contohnya kemasan sebelum dan sesudahnya supaya lebih menarik. Kemudian juga brand atau merek ya, itu bisa dilakukan oleh produk-produk yang melihat bahwa ini perlu diperbaiki seperti itu agar lebih menarik, lebih kuat, lebih besar, lebih maju ya. Oke, seperti itu developing. Jadi orang itu bisa melihat gitu ya, bisa mengembangkan sebuah usaha, sebuah produk atau jasa menjadi lebih baik. Kemudian berikutnya adalah kegiatan marketing. Marketing ini menyusun strategi pemasaran, termasuk cara menyajikan layanan atau produk kepada publik agar konsumen tertarik untuk terus membeli layanan dan produk yang ditawarkan itu. Nah, ini sangat penting dalam dunia bisnis. Marketing ini memegang peranan yang cukup dominan ya, cukup vital seperti itu, karena kalau sebuah produk tanpa pemasaran maka dia tidak akan berkembang biasanya ya. Tapi dengan marketing ini produk itu jadi lebih banyak dinikmati, lebih mudah diakses seperti itu. Nah, ini peran-peran seorang marketing yang berhubungan dengan marketing ini sangat dibutuhkan ya, sangat penting ya. Nah, saat ini marketing bisa macam-macam, bisa marketing secara offline atau direct ya, jadi direct selling seperti penjualan langsung, atau marketing online ya, sekarang yang lagi viral atau yang lagi terkenal seperti itu, semuanya serba digital
sehingga ada namanya online marketing, atau ada multi level marketing, ada juga gitu. Jadi dia produknya tidak dijual di sembarang tempat, tetapi harus melalui proses rekrutmen anggota, kemudian baru produk-produk itu dipasarkan melalui downline-nya ya. Ini banyak ya produk-produk yang seperti itu, seperti Tupperware, kemudian apalagi ya, banyak lah ya, banyak seperti itu. Kemudian publishing ya. Publishing itu memberitakan sesuatu atau produk, layanan atau informasi dengan cara yang mudah dimengerti agar sesuatu tersebut diketahui dan diminati orang. Nah, ini bisa dengan macam-macam ya, melalui media sosial sekarang yang lagi terkenal, yang lagi umum saat ini adalah dengan melalui sosial media seperti Facebook, IG, Twitter dan seterusnya, atau lewat media masyarakat seperti media komunikasi masyarakat seperti radio, televisi, kemudian koran, majalah ya. Walaupun sekarang koran dan majalah sudah mulai jarang. Kalau zaman dulu itu gitu, media-media publishing produk, informasi gitu, itu lewat itu ya. Tapi beberapa masih dipakai untuk mengumumkan sesuatu, misalkan ada bencana alam, kemudian ada informasi-informasi penting dari negara, itu bisa lewat televisi, radio, internet ya, dan semua akses bisa dipakai saat ini ya. Ini kalau tidak diumumkan ya orang tidak akan mengetahuinya. Jadi perlu sekali untuk mempublikasi, mensosialisasikan sebuah produk atau layanan atau informasi yang dirasa sangat penting. Itu adalah aktivitas-aktivitas pada cluster generating idea bagian pertama. Silahkan kalian cermati talent mapping kalian, kemudian di manakah 4E kalian ya, di mana kalian merasa ini yang saya banget, yang saya ketika melakukannya itu saya enjoy, saya sangat senang, sangat relax gitu. Kemudian ingin mencoba lagi dan terus mencoba, ingin melakukan lagi. Kemudian juga bagi kalian mudah untuk melakukannya, hasilnya pun bagus ya, apresiasi orang lain, diberikan penghargaan dan seterusnya. Ini perlu diasah terus jika kalian merasa bahwa aktivitas itu adalah aktivitas yang 4E, maka itu perlu dicoba, kemudian dengan magang, belajar dengan maestro yang menambah skill dan knowledge kalian. Tak lupa juga tentu harus memperhatikan attitude juga, akhlak kalian juga harus tetap dijaga. Itu mungkin materi kita pada hari ini tentang strength aktivitas pada cluster Hetman bagian pertama. Silakan diselesaikan nanti tugas-tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.